Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk, panduan, instruksi yang dapat membantu kita memahami hal-hal yang belum kita ketahui. Tujuannya agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat, mengikuti setiap langkah yang ada. Mari kita simak contoh teks prosedur berikut ini. Kali ini contohnya adalah cara membuat obat tradisional untuk insomnia atau obat tradisional untuk gangguan tidur. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain ada 5 potong akar kelapa hijau yang masing-masing 4 cm dan 600 cc air. Langkah yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau tadi, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai, tambahkan 600 cc air dan direbus bersama dengan anco yang telah dibuang bijinya hingga air tersisa 300 cc untuk diminum. Ciri isi dari teks prosedur. Ciri isi dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, berisi panduan langkah yang harus dilakukan. Contoh, ada kata pertama, siapkan bahan untuk memasak. Kedua, potong bahan kecil-kecil. Pertama dan kedua adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ciri yang kedua adalah memiliki aturan atau batasan dalam melakukan kegiatan, baik langkahnya maupun alat dan bahannya. Ada batasannya, contoh, gula dibatasi 3 sendok makan. Atau ada dalam kalimat tekan tombol hingga blender berbunyi, atau aduk sampai rata. Kata-kata yang di garis bawah itu merupakan kalimat atau kata batasan yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Yang ketiga, ada kegiatan atau langkah yang ditulis secara urut mulai awal hingga akhir. Tujuan penulisan teks prosedur yaitu menjelaskan kepada orang lain atau pembaca langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembaca bisa secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses kegiatan. Masih ingatkah kalian struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir atau keempat adalah simpulan atau penutup. Berikut ini adalah struktur yang pertama, yaitu tujuan. Dalam teks prosedur, tujuan berisi pengantar umum atau penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Contoh, seblak adalah makanan khas Bandung. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Pada bagian ini, rincian alat dan bahan dijelaskan secara detil dan akurat. Contoh, 200 gram garam, 500 ml susu cair, dan lain sebagainya. Akurat dan detilnya dapat ditulis dengan angka yang berisi takaran atau berisi ukuran dari alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya yaitu struktur langkah-langkah. Dalam tahapan ini berisi langkah-langkah atau tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran urut sesuai dengan waktunya. Contoh, ada kata sekarang, selanjutnya, kemudian, setelah itu. Misal, pertama masukkan 2 butir telur, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa harus dibuat secara urut? Apabila langkah-langkahnya tidak ditunjukkan secara urut, maka bukan langkah-langkah melainkan tips. Berikut adalah struktur penutup. Struktur penutup berisi penjelasan hasil yang didapat setelah melakukan kegiatan yang ada di dalam teks prosedur. Contoh, makanan ini cocok untuk dimakan selagi hangat, atau makanan ini siap dihidangkan, atau kegiatan ini bisa kalian lakukan bersama-sama. Yang seperti itu berupa penutup dalam teks prosedur. Ini adalah contoh penulisan teks prosedur berdasarkan strukturnya. Cara membuat bubur Manado itu adalah judulnya, ya.
Sedangkan di bagian menu sarapan super sehat dan kaya serat dan seterusnya itu merupakan tujuan. Bahan-bahan itu merupakan bagian alat dan bahan. Sedangkan langkah-langkah berarti merupakan struktur langkah-langkah. Sedangkan yang terakhir, mudah, murah sekaligus sehat itu adalah penutupnya dari teks prosedur ini.